Rizik Syihab baru saja keluar dari tahanan. Statusnya sebenarnya adalah klien Lembaga Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Itu artinya Rizik ini masih berstatus narapidana, orang yang sedang dalam proses pembinaan di tengah masyarakat. Rizik sendiri mengklaim bahwa dia tahanan kota. Ini keliru, sebab status Rizik sudah narapidana, bukan tahanan. Memang dia dilarang keluar kota dan wajib membuat laporan secara berkala, namanya juga narapidana. Kebebasan Rizik itu berkat jaminan dari istrinya Syarifah Fadlun. Tapi baru keluar dari penjara, dia sudah berkhotbah tentang revolusi akhlak. Rizik menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi darurat kemungkaran dan darurat kezaliman. Menurut Rizik, kunci dari semua itu adalah revolusi akhlak. Pernyataan ini tentu bermasalah ketika dikembalikan pada kasus mesum yang dituduhkan pada dirinya. Kasus itu memang masih mengambang. Jika dibuka kembali, aib yang ditudingkan kepadanya akan mengubur slogan revolusi akhlak itu. Tapi revolusi akhlak memang hanya cara Rizik jualan. Orang-orang yang ada di bawah kendalinya membutuhkan imajinasi kepahlawanan. Revolusi akhlak terdengar gagah dan inspiratif, meskipun kemudian menjadi serangan balik bagi Rizik saat orang-orang mempertanyakan akhlaknya sendiri. Rizik selama ini dikenal sebagai orang yang kasar dan suka memaki. Ia sosok yang temperamen dan suka mengancam orang lain. Revolusi akhlak akan sangat tepat jika dimulai dari dirinya sendiri. Sebab perilaku kasar dan gemar mengancam orang itu bukan akhlak yang baik, sebagaimana yang diajarkan Nabi. Kebebasan Rizik ini juga memunculkan banyak argumen. Salah satunya adalah kemungkinan bangkitnya Neo FPI. Sebab sepeninggal Rizik, FPI seperti kerupuk terkena kuah panas, melempem. Mantu Rizik, Hanif Alatas yang ditunjuk sebagai ketua FPI Reborn juga tak berdaya. Karena itu, peran sentral FPI memang ada di tangan Rizik Syihab. Oleh sebab itu, Rizik dijuluki imam besar. Tokoh yang lain hanyalah pelengkap, dayang-dayang bagi sang imam besar. Tapi kemungkinan Laskar Rizik berulah lagi itu kecil. Sebab selain sudah kena mental, FPI juga agaknya mulai ditinggalkan donatur. Mereka paham, pemerintah sekarang ini tegas dan tak kenal takut. Semakin keras kelompok barbar itu bertingkah, semakin keras pula hukum menjerat mereka. FPI pada dasarnya hanyalah tinggal nostalgia senja. Rizik di usianya yang semakin tua itu juga pasti berpikir panjang. Apalagi kasus hukumnya juga masih banyak yang ngantri untuk dilanjutkan. Kegarangan FPI di masa lalu kini malah dianggap lucu-lucuan. Memang ada peluang Rizik dan pasukannya akan ikut meramaikan Pilpres 2024. Rizik punya pengaruh yang luas, pengikutnya banyak yang militan dan ngawur. Jika Rizik mampu mengomandoi kelompok Islam kanan untuk memberikan dukungan pada salah satu calon, dampaknya cukup besar. Posisi politik Rizik dekat dengan Anies Baswedan. Jika dia bergerak mengumpulkan massa, maka orang-orang yang patuh kepadanya akan merapat kepada Anies. Kejadian ini mirip Pilkada Jakarta 2017 lalu. FPI menjadi motor utama yang menggerakkan lautan massa di Monas. Kemungkinan cara yang sama juga akan digunakan kembali dalam Pilpres 2024 nanti. Siapapun yang menjadi lawan Anies akan menjadi musuh bersama. Kemungkinan itu tentu tak boleh dianggap remeh bagi kandidat yang hendak berlaga melawan Anies. Rizik memang sudah tua. Tenaga dan ketajaman pikirannya boleh dibilang menurun. Tapi ambisi dan semangatnya tampaknya masih menyala-nyala. Saat ini dia memang masih bersikap kalem. Masih dalam mode bulan madu. Dia baru berani ngomong revolusi akhlak. Karena sedikit saja dia offside, maka dia akan kembali meringkuk di penjara. Berteman dengan tembok yang dingin
dan nyamuk-nyamuk yang tak berakhlak.